Kalau begitu dakwah itu seharusnya lebih banyak memberikan teladan atau lebih banyak memberikan ceramah. Hari ini kan yang kita luput dari tadabbur kita terhadap sirah Nabi kan ini gitu loh. Harusnya lebih banyak memberikan teladan, memberikan contoh, tidak hanya sekedar teori. Ini siapapun kan yang lebih disenangi itu adalah contoh teladan daripada teorinya. Itu di mana-mana nanti antum akan lihat. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini nanti oleh para ulama dibahas dalam permasalahan as-shalah bi ardil maghsubah. Ada satu permasalahan di dalam ilmu fikih itu, para ulama memperbincangkan sholat di tanah yang diserobot. Ada tanah hasil serobot, terus kemudian orang sholat di situ, gimana hukumnya? Nah, sebagian ulama memisah. Di antaranya memisah ini madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dipisah. Sholatnya ya sholat, tetap sah, diterima oleh Allah. Kezolimannya dia nyerobot tanah orang, mengambil tanah itu dari hasil kezoliman, itu tanggung jawab orang yang melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak diterima di situ. Nah, sebagian ulama dalam rangka sadduz zari'ah, mencegah kemungkaran gitu kan, jangan sampai nanti di masa yang lain ada yang berpendapat dan memudah-mudahkan perkara, boleh melakukan kezaliman, boleh melakukan korupsi, menyangka gitu kan, menyangka dia melakukan korupsi, nanti bangun masjid habis itu. Untuk menutup zari'ah yang seperti ini, wasilah kepada keharaman yang seperti ini, jangan sholat di situ. Nah, itu sebagian ulama berpendapat demikian, jangan sholat di situ. Kenapa? Sebagai bentuk zajar, peringatan kepada siapa yang melakukan kezaliman, menghasilkan duit, tetapi kemudian dia mengambil alibi, berkilah, ini kan buat bangun masjid, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia hasilnya itu dari hasil kezaliman, hasil dari mata pencaharian yang haram. Jadi dua dalil itu yang sudah saya sampaikan, dan ini peristiwa pembangunan Ka'bah ini demikian. Apalagi ini Ka'bah, kalau Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang memberikan keajaibannya di hadapan mata, itu loncat sendiri batunya. Nah, kalau masjid-masjid yang lain kan tidak ada kita dapati batu-batu loncat sendiri kayak gitu, jarang kan. Kalaupun ada itu maka atas takdir Allah Azza wa Jalla, bahwasanya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidaklah dibangun dari hasil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Nah, nanti akan kita lihat di sini pada saat ketika mereka itu hanya menggunakan harta-harta yang thayyib, tidak sampai duitnya. Oleh karena nggak sampai duitnya, bangunannya itu tidak seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Jadi bangunannya Nabi Ibrahim itu, ikhwas sekalian, bentuknya itu persegi panjang. Kalau antum lihat Ka'bah sekarang itu kan ada bagian Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu bagian Ka'bah, itu dindingnya naik dan itu bersambung dengan Ka'bah ketika Nabi Ibrahim membangun, dan pintunya ada dua. Pintu masuk sekarang ini yang ada di samping Hajar Aswad, nanti pintu keluarnya di Hijr Ismail situ. Jadi masuk keluar ada dua pintu. Itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, seperti itu Ka'bahnya. Nah, ketika orang-orang Quraisy ini duitnya habis, itu kan duit yang halal habis, duit yang haram banyak mereka punya, mata pencahariannya sebagian besar haram gitu kan. Karena duit yang halal habis, duit yang thayyib habis, akhirnya mereka hanya membangun setengah dari bangunan Ka'bah yang panjang itu, mereka hanya sampai membangun segi 4 itu saja. Akhirnya Hijr Ismail dikeluarkan. Bagian Hijr Ismail itu dikeluarkan dari Ka'bah, sehingga kalau kita lihat saat ini Hijr Ismail itu dia kita sangka, sebagian orang menyangka itu bukan bagian dari Ka'bah, padahal itu bagian dari Ka'bah. Dia bagian dari Ka'bah. Siapa yang mengeluarkan? Orang-orang Quraisy yang mengeluarkan.
Jadi karena duitnya itu habis, duit yang halal, dan mereka hanya menjadikan satu pintu saja untuk Ka'bah. Nah ini yang berkenaan dengan duit halal mereka itu habis untuk bangun Ka'bah. Kemudian Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah melanjutkan, fabtada'a biha Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Setelah mereka sepakat, ada satu kejadian yang satu masalah lagi. Mereka tentunya orang-orang Quraisy kan teringat tentara bergajah yang datang itu kan baru hendak menghancurkan Ka'bah, dilaknat sama Allah, dikirimkan burung, kemudian dilempari dengan batu-batu dari neraka, mati gitu. Lah kalau nanti kita mempugarnya ini dengan menghancurkan ini, merobohkan bagian dinding, dikirim burung lagi enggak? Kan takut mereka ini. Takut kualat lagi gitu loh anunya. Maka enggak ada yang berani. Sudah satu orang berkorban pada saat itu, namanya ini Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum juga. Beliau yang memulai untuk menghancurkan satu dinding. Bagian dinding itu dia yang hancurkan, roboh satu bagian dinding. Semuanya nggak ada yang berani kan, ditunggu sehari semalam, lihat sampai besok. Alhamdulillah sehat-sehat aja sih siapa? Walid bin Mughirah ini. Ya sudah, yuk kita gotong royong lagi, lanjutkan. Jadi Walid bin Mughirah ini yang memulai. Setelah dilihat beliau nggak apa-apa, wa tabi'ahun nasu lima ra'au annahu lam yusibhu syai'un. Ketika melihat Walid bin Mughirah nggak apa-apa, maka orang-orang langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah untuk merubuhkan bagian-bagian dinding yang lama. Walam yazalu fil hadmi hatta wasalu ila qawaida Ibrahim. Mereka terus untuk menghancurkan sampai kepada qaidahnya Ibrahim, qawaid Ibrahim, tiangnya Nabi Ibrahim. Thumma aradu al-akhdha fil bina fajazza'u al-Ka'bah. Ketika sudah runtuh semua gitu kan, baru mereka memulai untuk membangun yang baru. Untuk bangunan yang baru mereka bagi-bagi, jazza'u al-Ka'bata, dibagi-bagi wilayahnya. Wa khassasu li kulli qabilatin juz'an minha. Tiap-tiap qabilah punya tanggung jawab. Nanti dinding sebelah utara qabilah mana, dinding sebelah timur qabilah mana, dinding sebelah ini qabilah mana, yang bikin pintu Ka'bah siapa, itu qabilahnya sudah ditunjuk-tunjuk, dibagi-bagi sudah. Fajama'at kullu qabilatin hijaratan ala hidatin wa akhadhu yabnunaha. Masing-masing qabilah mengumpulkan di tempatnya masing-masing batu-batu sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dibagi tadi. Kemudian mereka bersegera untuk membangunnya. Wa tawalla al-bina'a, yang memimpin proyek pembangunan ini gitu kan, Bannaun Rumiyun, ada seorang arsitek dari Romawi, namanya siapa? Ismuhu Baqum. Ini arsitek ini dari Romawi. Nanti arsitek masjid kita dari siapa? Allah Ta'ala a'lam. Silahkan nanti antum pilih yang dia memang punya ilmunya dalam bangunan. Jangan sampai nanti ketika membangun itu kekuatannya nggak diukur dan lain sebagainya, hingga membahayakan siapa? Membahayakan jamaah yang beribadah di situ. Kalau ilmu bangunannya itu tidak diukur. Ini serahkan kepada ahlinya. Di sini orang Quraisy pada saat itu menyerahkan kepada ahlinya. Ahlinya didatangkan jauh-jauh dari Romawi. Tetapi riwayat yang lain mengatakan Baqum ini dia bukan didatangkan jauh-jauh dari Romawi, tetapi ketika dari Romawi melakukan perjalanan mau ke Habasyah, itu kapalnya itu karam gitu di Jeddah, terdampar di Jeddah. Ketika terdampar di Jeddah ya sama orang-orang Mekah, ayo dibawa ke sini. Ada sisa-sisa kayu dari kapalnya yang terdampar itu, di sebagian saudagar di Mekah membelinya untuk membangun Ka'bah. Dibawalah Baqum ini untuk ikut andil dalam proyek pembangunan ini. Ini sebagian riwayat ada yang mengatakan demikian. Walamma balaghal bunyanu mawdi'al hajaril aswad. Ketika sudah sampai pada bagian peletakan hajarul aswad, ikhtalafu, baru mereka itu berikhtilaf, beda pendapat di sini. Fi man yamtazu bi syarafi wad'ihi fi makanihi. Untuk perkara siapa sih yang paling berhak dan diberikan kemuliaan untuk meletakkan
Hajar Aswad ini di tempatnya yang semula. Wastamarran niza'u arba'a layalin aw khamsan. Ikhtilafnya ini, debatnya ini, ketidaksepahamannya ini berlangsung 4 hari bahkan sampai 5 hari, 5 malam. Berdebat ini aja gitu loh. Washtadda, semakin memanas. Hatta kada yatahawwalu ila harbin darus. Bahkan sampai-sampai hampir terjadi pertempuran Dorus. Pertempuran Dorus itu pertempuran yang membinasahkan nyawa orang banyak. Fi ardil haram, di tengah tanah haram. Gara-gara masalah ini gitu. Hampir saja. Illa, hanya saja, anna Aba Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Ada seorang tokoh pada saat itu yang bernama Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Nah, ini yang nampak di sini, beliau ini saudaranya Walid bin Mughirah tadi. Nah, di sini terlihat perannya Bani Makhzum pada proyek pembangunan Ka'bah ini. Terlihat ketokohan-ketokohan dari kabilah mereka. Yang pertama tadi yang paling berani untuk memulai menghancurkan tuh Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Kemudian tadi yang menyerukan untuk jangan memasukkan harta-harta haram kalian di sini, itu juga dari Bani Makhzum, Amr ibn A'id al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Kemudian ini juga di tengah-tengah perselisihan mereka yang memberikan opsi tengah-tengah yang mereka itu kemudian sepakat juga dari Bani Makhzum, yaitu Abu Umayyah ibnul Mughirah al-Makhzumi. Arda alaihim, beliau menawarkan satu opsi kepada mereka, an yuhakkimu fima syajara bainahum awwala dakhilin alaihim. Sudah, kita jadikan hakim. Ini yang namanya peristiwa tahkim, menjadikan seseorang menjadi hakim. Udah, kita ini berantem kayak gini terus nggak selesai-selesai gitu kan. Nanti kita bisa perang. Udah gini aja. Awwala dakhilin, yang paling pertama besok masuk ke Masjidil Haram, itu yang jadi hakim dari kita dan menengahi perselisihan kita. Sepakat gitu kan. Fartadauhu, mereka ridho dengan itu. Wasya Allah, maka Allah berkehendak an yakuna dzalika, yang masuk Masjidil Haram pertama kali besoknya setelah mereka berdebat itu kan, debatnya sampai malam gitu kan. Ini debat begadang sampai malam, besok banyak kesiangan. Nggak tahu kemarin yang nonton final ada yang kesiangan nggak sholat subuh. Kalah lagi Indonesia, aduh. Udah kalah tuh, subuhnya ketinggalan. Musibah itu. Nah, ini berdebat sampai malam seperti itu, banyak yang kesiangan. Yang paling pertama datang, Allah kehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah an yakuna dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'auhu, ketika mereka sudah datang ke Masjidil Haram melihat Rasulullah sudah berdiri di situ, hatafu, mereka menyerukan dengan suara yang lantang kepada yang lain-lain, serempak mengatakan, hadzal amin, orang yang terpercaya satu ini gitu. Radinahu, kita ridho sama dia kalau dia yang jadi hakim. Udah, kita percaya. Dia al-amin. Disinilah momen di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat gelar al-amin. Artinya masyarakat Quraisy sudah percaya. Pada saat masyarakat Quraisy, orang-orang Mekah sudah percaya dengan sosok ini, 5 tahun yang akan datang baru Allah kasih tugas. Ini pentingnya seseorang percaya dengan yang menyampaikan. Antum datang ke sini karena antum percaya sama saya kan. Coba antum nggak percaya sama saya, mana dikasih kesempatan saya nyampaikan ilmu ini gitu. Karena percaya. Nah, sekarang percayanya antum sama saya gara-gara apa? Nah, alhamdulillah Allah berikan saya ada gelar akademik. Nah, hari ini kan seperti itu. Jadi di sini meraih gelar akademik ini nanti ada apanya ya? Ada positif dengan negatifnya. Ini nanti kembali kepada person orangnya gitu kan. Di antara positifnya ada sunnahnya, yaitu ini. Nah, kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-amin itu bukan gelar akademik, tapi gelar yang mana masyarakat memang percaya dengan itu. Diraihnya bagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad, bahasa sekarang tuh track recordnya itu kan tadi selama 35 tahun beliau punya integritas, beliau jujur, beliau punya akhlak yang mulia. Itu
selama 35 tahun. Oleh karena itu, para ulama hadis kan memasukkan bagian kehidupan Nabi yang sebelum beliau lahir itu masuk dalam sirah dan masuk dalam sunnah. Faidahnya adalah itu, gitu. Faidahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada masyarakat Mekah, ini loh juru dakwah yang kalian nanti harus taati itu begini nih figurnya ini. Jadi selama 35 tahun dicontohkan, Allah tunjukkan ini figur yang layak untuk dicontoh, layak diikuti, demikian. Yang mana sebagian sebagian pengkaji ilmu tidak melihat 40 tahun sebelum kenabian itu bahkan dianggap ini nggak ada apa-apanya, hanya sekedar cerita saja. Nggak, bagi ahli hadis itu ada faidahnya, dan itu adalah bagian dari sunnah. Dan ini yang kemudian luput dari kita. Kita hanya melihat kerasulan Nabi Muhammad itu dari 40 sampai beliau wafat. Itu halal haramnya, iya, yang dikaji oleh para fuqaha di situ. Semenjak diangkatnya menjadi nabi sampai kemudian wafatnya, itu yang dikaji oleh sebagian besar fuqaha. Tetapi para ulama lain, ulama hadis, dia melihatnya bahkan dari semenjak lahir itu sampai Rasulullah SAW wafat, itu semuanya adalah sunnah. Dia bagian dari sunnah. Dan salah satu faedahnya kita dapati di sini, kalau kita mau ukur secara presentasi, ya, kita ukur berapa persen. Dari 1 sampai 40 ini kan isinya itu teladan semua tuh. Integritas beliau, kejujuran beliau, sikap beliau terhadap manusia, bagaimana memperlakukan tetangga, bagaimana memperlakukan orang-orang. 40 tahun. Setelah 40 tahun masih ini berlanjut ini. Kejujuran beliau, integritas beliau, keberanian beliau itu masih berlangsung. Artinya contoh teladan ini masih berlangsung. Kira-kira kalau mau dipresentasikan berapa persen ini? Kemudian yang disampaikan secara lisan, dakwah secara lisan itu dari semenjak 40 sampai wafat. Artinya kalau kita hitung hanya kurang lebih 23 tahun. Hitung sendiri presentasinya. Kalau begitu dakwah itu seharusnya lebih banyak memberikan teladan atau lebih banyak memberikan ceramah. Hari ini kan yang kita luput dari tadabbur kita terhadap sirah Nabi kan ini gitu loh. Harusnya lebih banyak memberikan teladan, memberikan contoh, tidak hanya sekedar teori. Ini siapapun kan yang lebih disenangi itu adalah contoh teladan daripada teorinya. Itu di mana-mana nanti antum akan lihat yang seperti itu.